Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan manajemen risiko Islami. Konsep dasar dari manajemen risiko Islami yang pertama adalah manusia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya merupakan ciptaan Tuhan. Yang kedua, dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, berbagai sumber ayat Al-Quran telah memberikan kepada manusia tentang pentingnya pengelolaan risiko. Konsep dasar lainnya adalah Islam menginginkan umatnya mengantisipasi risiko dan melaksanakan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi terkait dengan masa depan kita belum tahu. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kita harus merencanakan dan juga mengantisipasi terkait dengan risiko. Nah, ini ada pada surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini merupakan surat Al-Hasr ayat 18. Berbicara tentang cakupan manajemen risiko, sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, dimulai dari proses identifikasi risiko, ya, kita mengetahui atau kita mencari tahu terkait dengan informasi, baik informasi secara internal maupun eksternal, sehingga bisa diperoleh beberapa jenis risiko yang bisa terjadi. Yang kedua ada evaluasi, dari mana saja risiko yang telah diketahui, kan berikutnya dievaluasi dan ada pengukuran risiko, di mana setiap pengukuran risiko dilakukan secara sebenarnya, sehingga terkait dengan potensi kerugian atau kegagalan dapat diketahui. Yang ketiga, terkait dengan pengelolaan risiko, merupakan sebuah cara bagaimana mengelola risiko. Ada memindahkan, atau mungkin kita mengeluarkan beberapa sejumlah uang untuk asuransi, atau kita mengantisipasi pada jenis yang lain. Ini adalah cakupan manajemen risiko. Terkait dengan elemen pengelolaan risiko, yang pertama ada memahami bisnis usaha. Pada proses memahami bisnis usaha, butuh ketelitian, butuh pengalaman dari pemilik atau manajer, juga mungkin dari pemimpin yang ada di usaha tersebut. Dengan memahami kegiatan bisnis yang dijalankan, akan mengetahui terkait dengan potensi risiko yang akan terjadi. Yang kedua, ada formal dan terintegrasi. Dari proses pembuatan mitigasi risiko, dibuat secara formal atau manajemen risiko benar-benar diterapkan secara formal dan terintegrasi kepada beberapa bidang yang terkait. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur risiko. Dan kita mengembangkan infrastruktur risiko, harapannya manajemen risiko yang dibuat bisa berjalan maksimal. Yang keempat, menetapkan mekanisme kontrol. Ada kontrol atau ada pengendalian, sehingga beberapa pelaksanaan risiko bisa diketahui mana saja yang sekiranya belum optimal. Yang kelima, terkait dengan menetapkan batas atau limit. Setiap tindakan pasti ada keterbatasan. Tidak semua sumber daya dapat kita kerjakan, terus bagaimana dapat kita maksimalkan. Maka seorang manajer manajemen risiko harus mengetahui beberapa batasan yang diterapkan. Berikutnya ada fokus pada aliran risiko. Ada beberapa fokus yang memang dilakukan, tidak semua risiko itu harus diantisipasi. Jadi ada beberapa fokus yang penting untuk menjadi prioritas. Berikutnya terkait dengan sistem insentif yang tepat, ini dilakukan agar ada kesesuaian terkait dengan sumber daya, terkait dengan keuangan, terkait dengan perencanaan, semuanya harus disesuaikan dengan apa yang telah disusun. Yang terakhir terkait dengan mengembangkan budaya sadar risiko.
pengembangan budaya sadar risiko harus dimiliki oleh semua anggota organisasi, sehingga ketika sadar risiko akan lebih mudah bagi manajemen risiko untuk menerapkan ketika terjadi suatu risiko. Di sini setiap orang mengetahui apa yang harus dikerjakan ketika risiko itu terjadi. Profil risiko Bank Islam, sesuai dengan Islamic Financial Services Board atau IFSB, merumuskan prinsip manajemen risiko bagi Bank Islam dan lembaga keuangan dengan prinsip Islam, di mana pada tanggal 15 Maret tahun 2005 mempublikasikan exposure draft yang mengacu pada Basel Accord 2. Bank Islam harus menghadapi beberapa risiko yang unik atau memiliki suatu kas yang berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank Islam akan menggunakan bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional, sehingga akan muncul beberapa risiko yang khas atau unik. Nah, pada profit and loss sharing atau bagi hasil memungkinkan munculnya risiko seperti withdrawal risk, seperti fiduciary risk, dan seperti deposit commercial risk, di mana terkait dengan withdrawal risk merupakan perbedaan tingkat return pada tabungan atau pada tingkat investasi, sehingga mengakibatkan ketidakpastian terkait dengan nilai yang sebenarnya. Terkait dengan fidusia, yang sering kita pelajari adalah terkait dengan pelanggaran atas kerjasama yang telah dilakukan atau terkait dengan kontrak, ada pelanggaran kontrak secara hukum. Sedangkan terkait dengan deposit commercial risk merupakan risiko yang bisa ditetapkan terkait dengan penerapan dual bank di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ada dua jenis, ada bank syariah atau bank Islam dan juga bank konvensional. Terkait dengan profil risiko bank Islam, ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan teknik identifikasi, terkait dengan pengukuran, terkait dengan pengelolaan risiko. Maka ada dua jenis. Yang pertama adalah teknik standar yang digunakan oleh bank konvensional. Jadi bank Islam atau bank syariah menggunakan teknik yang sering digunakan oleh bank konvensional. Yang kedua, bank Islam mengembangkan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi apa yang sudah ada dilakukan oleh bank konvensional dikembangkan menyesuaikan dengan karakteristik dari bank Islam atau sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip Islam. Ini merupakan proses atau teknik yang dilakukan dalam identifikasi, dalam pengukuran dan pengelolaan risiko pada bank Islam. Peran Dewan Pengawas Syariah dapat dioptimalkan dalam manajemen risiko bank syariah. DPS atau Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting terkait dengan strategi dalam penerapan prinsip Islam pada perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang mencantumkan keharusan adanya DPS pada perusahaan Islam dan lembaga perbankan Islam, yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait dengan perbankan Islam. Menurut Dubai Islamic Bank terdapat beberapa tugas dari Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah seorang yang ahli atau pakar yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip Islam termasuk sumber rujukan fatwa. Yang kedua, DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar Islam. Yang ketiga, DPS menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari oleh fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian kepada Islam. Yang keempat, DPS menganalisa segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di Bank Islam untuk memastikan kepatuhan kepada Islam. Berikutnya, DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan secara atau jika ada untuk mematuhi Islam. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan tersebut dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip Islam. Berikutnya, DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan Islam bagi staf Bank Islam. Berikutnya, DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca Bank Islam tentang kepatuhannya kepada Islam. Yang terakhir, DPS melakukan supervisi
dalam pengembangan dan menciptakan investasi yang sesuai Islam dan produk yang inovatif. Dalam mengelola risiko suatu organisasi, ada perspektif Islam terkait hal tersebut. Hal ini sesuai dengan surat Yusuf ayat 46 sampai 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu ayyuhas sidiku aftina fi sab'i baqaratim simanin yatkulunna sab'un ijafun wa sab'i subbulatin khufri fa'ukhra ya bisat la'alli arji'u illan nasi lalahum ya'lamun. Artinya, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Ayat 47, Qala tar'una sab'a sinina da'aba Fama hasadtum falaruhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Artinya, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidatum ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tufsinun. Artinya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit apa dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'ammun fihi yughasun nasu wa fihi yabsirun. Artinya setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Terkait dengan penerapan manajemen risiko Islami, lembaga keuangan Islam memiliki 2 alasan utama. Yang pertama, adanya kewajiban moral untuk menghindari penerimaan pembayaran bunga. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Ini arti dari ayat Al-Baqarah ayat 279. Alasan yang kedua adalah adanya kepuasan bahwa ketentuan ilahiyah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan. Di antaranya adalah terkait dengan keadilan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 25. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan penerapan manajemen risiko Islami pada lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.